Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Amin. Renungan harian kita pada hari Kamis tanggal 26 Agustus yang tertulis di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Paulus dengan tegas mengatakan kalau orang sudah tahu bahwa keselamatan itu terjadi oleh karena iman kepada Kristus, lalu ia sudah mengalami kemerdekaan dari dosa oleh Kristus, tetapi kemudian ia berpaling dari Kristus, lalu menghambakan diri lagi pada penegakan tuntunan Taurat, misalnya dengan menyunatkan diri, maka itu berarti orang tersebut tidak menganggap karya Kristus berguna dan berkuasa. Itu artinya dia menolak anugerah Tuhan dan memilih mengerjakan sendiri keselamatannya. Paulus juga menegur para pemimpin atau orang yang berpengaruh di jemaat Galatia yang ikut mengeruhkan suasana dengan ajaran dan ajakan mereka yang mengacaukan iman orang banyak. Paulus menghimbau jemaat Galatia untuk kembali setia kepada ajaran Injil sejati dan menolak Injil palsu yang mau memperhamba diri mereka pada Taurat. Orang yang kembali kepada Taurat Tuhan akan menerima konsekuensi bahwa ia ada di dalam bahaya di luar keselamatan karena menolak karya Kristus di salib. Menurut mereka yang matanya sudah buta akan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus, mereka hanya mengandalkan keberadaannya, pikirannya, dan kekuatannya, terutama hanya taat pada aturan-aturan yang diperbuat oleh manusia sendiri. Mereka ini juga tidak hidup dalam roh, tidak beriman, dan mereka itu tidak memiliki pengharapan. Orang yang tidak memiliki pengharapan, tujuan hidupnya juga tidak jelas, karena orang-orang seperti itu akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat yang beraneka ragam, menawarkan janji-janji manis, akan tetapi membawa para pengikutnya terjerumus ke dalam lumpur kehancuran dan kematian kekal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus harus dengan tegas menolak ajaran-ajaran sesat itu, karena keselamatan hanya ada dan kita dapat oleh karena anugerah Allah semata, karena kita telah dibenarkan oleh Allah, dan kebenaran itu hanya berasal dari Allah. Oleh karena itu, biarlah iman kita tetap bertumbuh di dalam Yesus Kristus yang setiap hari memberikan pembaharuan iman yang baru dan keteguhan iman bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuntun kiranya kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kuat melawan setiap ajaran sesat yang boleh menyesatkan iman dan kehidupan kami. Dengan banyaknya ajaran-ajaran palsu, dengan banyaknya tawaran-tawaran manis yang ditawarkan oleh dunia ini, jangan biarkan kami jatuh di dalam hal demikian, tetapi biarlah kami selalu melihat kebenaran yang Allah berikan kepada kami. Itulah senantiasa kami harapkan, yaitu kasih anugerah pertolongan Tuhan
kebenaran yang daripadamu selalu kami harapkan. Jangan biarkan kami hidup di dalam nafsu kami, tetapi hiduplah Tuhan di dalam kebenaran yang daripadamu. Mampukan kami dan berkati kami kuat di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin.